Sejak kecil, Tama dikenal sebagai anak yang cerdas, rajin, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia tumbuh di tengah keluarga petani yang hidup bersahaja. Ayah dan ibunya selalu mengajarkan satu hal penting yang menjadi pegangan Tama seumur hidup. Setinggi apapun kamu nanti terbang, jangan lupa tanah tempat kakimu berpijak. Tama menyukai belajar lebih dari apapun. Setiap malam, setelah membantu ayahnya di sawah dan ibu di dapur, ia akan menyalakan lampu minyak kecil dan membaca buku-buku bekas yang ia pinjam dari sekolah. Buku-buku itu sudah lusuh, beberapa bahkan sobek-sobek, tapi bagi Tama, itu adalah jendela menuju dunia yang lebih luas. Semua orang di desa mengenal Tama sebagai anak yang luar biasa. Ketika SMP, ia selalu menjadi juara kelas. Ketika SMA, ia mulai mengikuti olimpiade tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Namun, yang membuat orang lebih kagum lagi adalah, Tama tidak pernah berubah. Ia tetap membantu ayahnya mencangkul sawah setiap pagi, tetap menyapa tetangga dengan senyum hangat, dan tetap duduk di warung kopi bersama teman-teman lamanya tanpa merasa lebih tinggi dari mereka. Setelah lulus SMA, Tama mendapat beasiswa penuh di universitas ternama di ibu kota. Itu adalah hari yang paling membanggakan bagi seluruh desa. Semua warga datang ke rumah Tama malam itu. Mereka membuat tumpeng sederhana, membawa makanan seadanya, dan merayakan keberhasilan anak desa yang berhasil menembus pintu kampus yang selama ini hanya bisa mereka lihat di televisi. Kau membawa nama desa kita, Tama, kata Pak Lurah malam itu. Tapi ingat, jangan sampai tinggi ilmu membuatmu lupa dari mana kamu berasal. Tama mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu, kemanapun ia pergi, ia adalah anak petani dari desa kecil yang mencintai belajar. Kehidupan di ibu kota jauh berbeda dari desa. Modern, cepat, kompetitif. Namun, Tama justru bersinar. Ia cepat menyesuaikan diri, menjadi mahasiswa teladan, aktif dalam kegiatan sosial, bahkan menulis jurnal ilmiah yang membuatnya dikenal di lingkungan akademik. Tawaran magang dan pekerjaan pun berdatangan bahkan sebelum ia lulus. Banyak teman yang berkata, Tama, kamu hebat. Gak ada yang ngira kamu dari desa kecil. Tama hanya tersenyum dan berkata, justru karena aku dari desa, aku ingin menunjukkan bahwa tanah sederhana bisa menumbuhkan pohon yang tinggi. Tapi pohon yang baik tetap merunduk. Setelah lulus, banyak yang menyangka Tama akan langsung bekerja di perusahaan besar atau melanjutkan studi ke luar negeri. Namun, Tama malah kembali ke desanya. Untuk apa balik? Tanya beberapa temannya. Kesempatanmu besar di kota. Tama hanya menjawab, yang besar bukan kesempatan yang kutinggalkan. Yang besar adalah tanggung jawab yang harus kupenuhi. Ia kembali ke desanya dan membangun perpustakaan kecil dari tabungannya sendiri. Ia mengajari anak-anak di sana belajar, membantu petani mengatur keuangan, bahkan membimbing pemuda desa untuk mengembangkan pertanian berbasis teknologi sederhana. Awalnya, banyak yang heran. Bahkan sebagian warga menganggap Tama bodoh karena melepaskan peluang besar. Tapi lama-kelamaan, desa mulai berubah. Anak-anak jadi rajin membaca. Hasil panen meningkat karena cara bercocok tanam yang lebih efisien. Dan yang paling terlihat, semangat untuk bermimpi tumbuh di wajah-wajah muda yang dulu merasa hidup mereka akan berakhir di ladang yang sama seperti orang tua mereka. Suatu hari, Tama diundang untuk menerima penghargaan sebagai tokoh muda inspiratif tingkat nasional. Namanya disebut-sebut di berita, fotonya terpampang di media sosial, dan semua orang mulai mengenalnya. Ketika menerima penghargaan itu di atas panggung besar, dengan lampu-lampu terang dan sorak tepuk tangan meriah, Tama hanya berkata singkat, saya hanya seorang anak petani. Saya tidak lebih hebat dari siapapun. Saya hanya berusaha memberi apa yang saya bisa, karena saya yakin, tinggi yang sejati bukan tentang seberapa banyak kita naik, tapi seberapa rendah hati kita tetap berpijak. Tama turun dari panggung tanpa membawa perubahan pada langkahnya. Ia tetap pulang ke desa dengan motor tuanya, tetap menyapu halaman rumah setiap pagi, dan tetap duduk di tepi sawah sambil berbincang dengan petani lain tentang cuaca dan musim tanam.